Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan hasil reviewan dari buku Livingstone tahun 1999 mengenai media baru, audiens baru. Untuk lebih lengkapnya, simak yuk video berikut ini. Apa sih yang baru dari media baru? Dengan adanya pertanyaan itu, secara tidak langsung kita akan membuat daftar atas perkembangan teknologi baru. Menurut Livingstone tahun 1999, media layar tertua adalah televisi terestrial. Dengan perkembangan teknologi, maka media layar makin bertambah. Di antaranya adalah perekam video, televisi satelit, permainan komputer, dan teleteks. Terdapat yang lebih baru lagi yaitu televisi kabel, cam recorder, dan komputer pribadi. Selain itu, ada anggapan sebagai media baru adalah teknologi prospektif seperti teleteks yang interaktif terhadap komputasi multimedia. Dari sekian banyak teknologi yang berkembang, yang paling menarik adalah internet. Ilmu sosial harus bisa menempatkan perkembangan teknologi dalam memproses budaya dan skala waktu yang berkaitan dengan difusi dan apropriasi domestik. Banyak dari ilmuwan yang bersikap skeptis terhadap klaim yang berlebihan dan tidak spesifik mengenai perubahan masyarakat yang mungkin saja tidak mengikuti pembaharuan teknologi. Dari sikap skeptis yang ditunjukkan oleh ilmuwan, menemukan 3 jawaban atas pertanyaan apa yang baru mengenai media baru. Jawaban pertama adalah tidak ada yang baru di bawah matahari yang mengkritik pemikiran dari masyarakat atas pertanyaan tersebut. Para sarjana pun menyampaikan pendapatnya bahwa sejarah yang sebelumnya baru adalah media yang menyemakan utopianisme terkait kehadiran media baru. Dikatakan bahwa ada hal-hal baru di bawah matahari harus muncul sebagai revolusioner dan penelitian harus berhati-hati dalam membedakan pertanyaan mengenai perubahan lainnya. Kedua, tergantung, yang dimana mengkritisi sifat universal dari visi dan disebut dengan masyarakat informasi. Ketiga, itu pertanyaan yang salah. Bagi sebagian besar peneliti, itu adalah asumsi implisit bahwa media adalah penyebab dan bukan hasil dari perubahan sosial yang terlalu deterministik secara teknologi. Difusi sendiri harus dipahami sebagai proses sosial dan pasar yang menyeluruh karena terdapat makna dan praktek sosial yang berkembang di sebuah media. Evolusi media dengan sendirinya adalah hasil dari interaksi kompleks antara pengguna imajiner dan nyata, antara representasi. Evolusi media dengan sendirinya adalah hasil dari interaksi kompleks antara pengguna imajiner dan nyata, antara representasi budaya dan kepentingan individu, antara keputusan pembelian dan operasi domestik yang kemudian terbentuk di sekitar media, di antara bentuk-bentuk media yang muncul. Selain itu, dalam proses persetujuan terjadi kompromi objek asing yang termasuk dalam kegiatan sosial yang telah ada sejak lama. Merujuk pada 4 konsepsi media baru yang penuh dengan kemungkinan terhadap pandangan yang lebih luas mengenai apa yang baru bagi khalayak. Pertama, kita bisa melihat hal yang signifikan dari media yang dipunya secara pribadi. Dalam media lama, seringkali kita menggunakan pengaturan ruang dan waktu sebagai tempat yang mempunyai banyak televisi, radio, dan telepon di rumah. Menurut Morley tahun 1986, media baru yang berkaitan dengan konteks penggunaan bersama daripada dengan teknologi yang ada. Konteks penggunaan bersama ini adalah salah satu dari bagian rumusan ulang yang lebih luas mengenai hubungan antara publik dengan swasta. Contohnya adalah televisi keluarga. Yang kedua, media lama dan waktu sekarang ini mempunyai banyak bentuk dan isi yang menghasilkan saluran televisi lokal dan global. Adanya diverifikasi mendorong penurunan media lama ke anak-anak dan lebih meningkatkan media baru. Yang ketiga,
adanya pergeseran teknologi yang lebih terbuka ke arah media konvergen dari layanan informasi seperti media, layanan informasi, dan telekomunikasi ke hal-hal yang saling berhubungan sehingga menciptakan media yang lebih baru. Yang keempat, perubahan yang paling terbuka ketika adanya pergeseran dari komunikasi massa yang satu arah, informasi menjadi lebih interaktif antara media dan penggunanya. Interaksi antara media dan pengguna memungkinkan suatu proses yang didefinisikan untuk beroperasi tidak hanya pada tingkat medium, tetapi juga sebagai objek konstruksi teks media itu sendiri. Terdapat 3 tingkatan penonton dalam media baru, yang diantaranya: pertama, penonton tersirat, yang dimana penonton ini tidak diduga. Menurut Livingstone tahun 1998, penonton tersirat diibaratkan sebagai pemegang kunci dalam wacana media baru. Yang kedua, penelitian empiris mengenai khalayak dari perusahaan media baru. Mengapa khalayak diteliti? Karena khalayak dalam suatu perusahaan media tidak bisa diprediksi. Memahami audiens dianggap lebih penting karena mereka dapat menemukan teori tentang formasi sosial, desain, pasar, dan popularitas di media lama. Yang ketiga, khalayak dan media baru dapat dieksplorasi dengan adanya kerangka kerja dan alasan yang kuat terhadap konsekuensi utama dari transformasi khalayak itu sendiri. Dengan munculnya media baru dengan potensi internet, komputasi multimedia dan distribusi multisaluran menyangkal asumsi utama di balik persepsi pemirsa televisi. Terdapat efek dari munculnya media baru yang mengkombinasikan perkembangan terakhir teori audiens aktif dengan merubah kecenderungan media yang terpinggirkan menjadi arus media yang utama. Kehadiran media baru menimbulkan perubahan sosial yang luas sehingga menimbulkan pertanyaan baru bagi peneliti khalayak. Livingstone sudah mengkategorikan 3 agenda yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah penelitian. 3 agenda tersebut antara lain: yang pertama, peneliti melakukan pemeriksaan kritis terhadap klaim implisit ataupun eksplisit yang dibuat mengenai audiens dari berbagai teori media, produksi, dan kebijakan. Yang kedua, peneliti melakukan penelusuran mengenai cara di mana khalayak disebut pantas untuk menggunakan barang dari media baru. Yang ketiga, media baru atau kondisi sosial yang berubah merupakan hasil dari media baru itu sendiri. Sekian hasil review dari buku Livingstone mengenai media baru, audiens baru. Semoga ilmu yang tadi bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.